memang jadi salah satu cara mereka untuk mempertahankan diri. Makanya saat panen, gurame berusaha melompat agar tidak kena jaring. Tunggu dulu. Ini kan sudah di darat. Kok kalian masih bisa lompat-lompat begitu sih? Otan jadi heran. Suara terkekeh seperti ini menandakan bahwa mereka sedang jengkel, teman. Ya gimana enggak? Walaupun binturong hidup berkoloni, tapi kalau soal makanan, mereka tetap bersaing satu sama lain. Saat ini Rambo berusia 19 tahun. Ia sudah dirawat oleh Mbah Wanto sejak berukuran sekitar 1 meter. Jika dirawat dengan baik, Sobat Otan ini bisa hidup hingga 40 tahun loh. Itu artinya sekarang si Rambo sudah memasuki fase dewasa. Stop! Paman editor! Kok bisa ada hujan ikan di tanah Blitar sih? Fenomena apa lagi ini? Ini si Otan tahu. Namanya fenomena panen massal. Awas kan, nanti ketabrak. Tuh kan, Otan mau bilang hati-hati, telat. Maaf ya kak. Kalau udah urusan sama ikan satu ini, kita harus kudu ekstra hati-hati nih. Tahu gak alasannya apa? Nanti Otan ceritain ya, biar makin penasaran. Kita lihat cerita awal ya. Wih, Kak Lintang udah siap tuh. Ayo kak, kita mulai. Gas! Tan, saatnya kita panen gurami nih. Ayo Tan. Let's go kak, mari kita panen. Tuh kan, baru saja kita mulai Sobat Otan ini udah pada heboh. Sekarang udah tahu kan kenapa Kak Lintang pakai perlengkapan seperti ini? Karena ya begini kondisinya. Nah itulah alasan Kak Lintang pakai helm. Saya pun digigit, ternyata aku juga ditampar-tampar sama gurami ya. Saat merasa terancam atau terusik, melompat memang jadi salah satu cara mereka untuk mempertahankan diri. Makanya saat panen, gurame berusaha melompat agar tidak kena jaring. Lompatan mereka bisa setinggi ini karena didukung oleh tubuhnya yang ramping dan ekornya yang kuat. Jadi deh tuh, ia bisa melesat ke udara dengan mudah. Mantap sob! Gak cuma lompatannya saja yang bisa menampar wajah kita, tapi gigi halusnya juga bisa melukai kulit. Maklum saja, Sobat Otan ini kan termasuk omnivora alias pemakan segala. Jadi wajar kalau gurame punya gigi yang tajam untuk membantu mereka makan. 1, 2, 3, 4, 5. Wah! Gak sampai 1 menit aja Kak Lintang sudah menerima 5 tamparan dari si gurame ini teman. Kebayang dong kalau panennya nggak pakai helm, yang ada pas selesai malah berubah jadi babak belur. Tunggu dulu, ini kan sudah di darat. Kok kalian masih bisa lompat-lompat begitu sih? Otak jadi heran. Tan, katanya gurami itu salah satu ikan yang bisa paling lama bertahan hidup di darat loh. Oh iya, Otan baru ingat. Gurame kan punya insang tambahan berupa labirin. Labirin sendiri berfungsi sebagai penyimpanan cadangan oksigen, sehingga ikan bisa bertahan pada beberapa kondisi. Salah satunya ketika sedang tidak berada di air. Jadi wajar ya kalau setelah dipanen, Sobat Otan ini masih bisa bergerak, bahkan lompat-lompat seperti ini. Wih! Oh iya teman, ikan gurame baru bisa dipanen saat bobotnya sudah di kisaran 4 ons hingga 1 kilogram. Kayak yang dipegang Kak Lintang nih, bobotnya bisa sampai 7 ons deh. Besar banget. Bahkan besarnya bisa melebihi telapak tangan orang dewasa. Juara.
Biasanya dari satu kolam, paman bisa mendapatkan hasil panen sebanyak 8 kuintal. Ini sih bisa buat makan satu kelurahan ya. Setelah proses sortir selesai, ikan gurame akan dipindahkan ke dalam kotak es agar tetap segar meski dikirim keluar kota. Berangkat! Oh ya teman, selain memiliki insang labirin yang unik, ternyata gurame juga memiliki sirip yang gak biasa loh. Karena bentuk dan fungsinya sangat unik, sehingga berbeda dengan ikan lainnya. Selain sebagai alat untuk berenang, fungsi sirip pada ikan gurame juga berfungsi untuk mengenali sesama jenisnya. Nah, kalau kita perhatikan lagi, sirip pada perut ikan gurame cukup berbeda karena seperti ada sepasang benang di sana. Sirip yang panjang ini memiliki fungsi sebagai alat peraba untuk mendeteksi bahaya dan juga makanan. Karena sobat totan ini termasuk hewan omnivora, jadi mereka terbiasa mencari sumber makanan lain seperti serangga di dasar air. Ternyata kamu sudah canggih banget ya sob. Buktinya punya sensor sendiri pada tubuhnya. Mantul! Teman, sekarang ikut totan yuk ketemu sama papa dan mama si gurame. Sekalian kita lihat perkembangan mereka mulai dari telur sampai besar. Let's go! Ini loh Tan, sarangnya yang mau kita ambil telur ikannya. Ini dia lokasi papa dan mama gurame menaruh telur mereka teman. Sobat totan ini membuat sarang dari serabut kelapa yang diberikan paman, kemudian disusun rapi. Awas, hati-hati paman. Indukan gurame memang sangat protektif terhadap telur-telurnya. Ia tidak akan segan-segan untuk menyerang siapapun yang coba untuk mengganggu sarangnya. Tuh kan paman hampir kena gigit si induk gurame ini. Tenang sob, paman ini gak berniat jahat kok. Cuma mau mengamankan telur-telur kamu saja, supaya bisa berkembang dengan baik. Nah, itu dia teman telur-telurnya. Kuning bulat seperti jelly ya. Dalam sekali bertelur, mama gurame bisa menghasilkan 1.400 hingga 2.500 telur. Dan itu biasanya berada di dalam satu sarang. Duh, kalau suruh hitungin si Otan keburu pingsan duluan nih. Telur-telur ini harus segera diambil sebelum 24 jam. Karena jika lebih dari itu, telur akan keburu menetas. Jika menetasnya di kolam seperti ini, tentunya paman akan kesulitan untuk memantau kesehatan si anak-anak gurame ini. Tapi sebelum dipindahkan, kita harus mensortir terlebih dahulu telur-telur ini ya. Karena biasanya ada telur yang gagal menetas karena rusak. Jika warna telur cerah dan terang, itu tandanya telur yang gagal. Tapi kalau berwarna gelap, itu yang berhasil. Dan kemungkinan besar bisa menetas. Tekstur telur gurame sangat licin dan rentan teman. Jadi untuk memindahkannya nggak bisa sembarangan. Biasanya paman akan pakai alat seperti ini, yang di ujungnya bisa menjadi wadah untuk telur. Nah, ini loh Tan, telur yang gagal menetas. Dia bisa berjamur dan bakal berbahaya buat telur-telur yang masih sehat. Makanya kita harus segera pindahkan. Ini ya Pak, kita pindahkan ke sini ya. Masih ada lagi ya Pak? Kemon Kak, kita pindahkan supaya sobat totan ini bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini dia teman, kondisi telur ikan gurame setelah 1 hari. Telur masih berwarna kuning, tapi sudah semakin terlihat tubuh anakan gurame. Kalau belum memiliki ekor, saat berusia 2 minggu, balat kuning gurame sudah lurus sempurna. Itu artinya sobat kecil ini sudah siap mencari makan sendiri. Semangat ya sob! Semakin bertambah hari, ukuran ikan gurame semakin besar. Warna sisiknya juga semakin keabu-abuan, tidak hitam legam. Itu tandanya gurame yang sudah berusia 15 minggu ini siap untuk ditaruh di kolam pembesaran. Sehat-sehat ya kalian semua! Ikan gurame dengan kualitas super, indukannya juga harus super teman. Nah, kali ini paman mau mengambil indukan gurame jantan untuk dipijah. Kita intip yuk, indukan gurame itu sebesar apa ya? Wow,
usia induk ikan yang bagus itu lebih dari 5 tahun sampai 40 tahun loh. Luar biasa kan? Hah, apa? Bisa sampai 40 tahun? Wah, ternyata panjang umur juga ya kamu Sob. Mantul! Ciri indukan gurame yang berkualitas itu adalah yang memiliki ukuran besar, tidak cacat, siripnya normal, serta pergerakan renangnya juga baik. Kalau udah ketemu indukan spek begini, itu sih seperti nemu harta karun ya. Sebentar dulu deh. Itu kok ada indukan gurame yang dahinya menonjol sih? Kamu bukan ikan lohan yang menyelinap di kolam gurame kan, Sob? Tenang, tenang. Ini adalah gurame berjenis kelamin jantan, teman. Semakin tua dan semakin besar, biasanya dahi gurame jantan akan semakin terlihat. Tonjolan kepala ini menjadi salah satu penanda fisik untuk membedakan antara gurame jantan dan betina. Dahi yang menonjol ini memiliki fungsi untuk menarik para gurame betina. Katanya sih, semakin dahinya besar, semakin eksotis. Benar apa betul tuh mama-mama gurame? Selain itu, dahi yang menonjol pada gurame jantan memiliki manfaat seperti untuk perkelahian dan alat bantu gerak saat berenang. Kalau dilihat-lihat sih keren juga ya kamu dengan dahi menonjol gitu. Pantas saja gurame betina pada kesemsem. Wah! Ya, dia mau gurame. Yeay! Woohoo! Loh, Kalintang kenapa ya? Tidur kok kelihatan senang gitu? Pasti lagi mimpi nih. Ternyata cuma mimpi. Ya ampun, memang Kalintang mimpi apa sih? Tan, Kalintang mimpi dapat gurame. Kalau menurut mitos nih, Kalintang bakal dapat jodoh tuh. Masa sih, Tan? Ah, cuma mitos kali. Tapi lagi-lagi ini hanya mitos ya teman. Wah, apa benar ini jodohku? Jangan-jangan aku mimpi semalam kejadian beneran. Secepat ini. Tidak nyangka. OMG, malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Bukannya dapat jodoh, malah ketemu sama pencuri. Mau jalan-jalan aja. Teman-teman dengar suara tadi kan? Tuh, ada suara lagi. Tada! Ini dia sobat Otan yang dari tadi berisik. Namanya Binturong. Ada apa sih, Sob? Kayak lagi bad mood gitu. Kamu jangan pelit gitu dong, Sob. Kalau ada teman yang mau minta makanan ya harus dikasih. Otan gak suka ya sama sobat yang pelit. Nanti Otan sentil nih. Suara terkekeh seperti ini menandakan bahwa mereka sedang jengkel, teman. Ya gimana enggak? Walaupun binturong hidup berkoloni, tapi kalau soal makanan, mereka tetap bersaing satu sama lain. Apalagi kalau sama-sama lagi lapar. Beuh, senggol bacok deh. Cuakep. Gitu dong, Sob. Akur.
udah ya, jangan rebutan lagi. Otan udah sediain makanan yang banyak. Teman, sobat Otan ini dipelihara dengan baik di sebuah penangkaran binturong yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Di sini, binturong dikembangbiakan agar jumlah sobat Otan ini semakin banyak. Binturong memang terancam keberadaannya di alam. Hal ini terjadi karena hutan yang jadi tempat tinggal binturong semakin sedikit. Weh, kok kamu bisa gelantungan gitu, Sob? Cakep bener. Oh iya ya, ini salah satu keunikan binturong. Hewan arboreal ini punya ekor yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Ekor binturong sangat kuat untuk bergelayut, serta membantu sobat Otan saat memanjat. Sebenarnya kamu sejenis apa sih, Sob? Jago gelantungan tapi kok mukanya mirip kucing? Jangan-jangan kamu kucing jadi-jadian ya? Atau malah monyet yang menyerupai kucing? Daripada makin ngelantur jawabannya, sini-sini Otan kasih paham. Nama keren sobat Otan ini adalah Bearcat. Apakah itu berarti sobat Otan ini gabungan DNA antara kucing dan beruang? Oh, tentu tidak. Penamaan ini diberikan karena wajah binturong mirip dengan kucing, tapi badannya bisa tumbuh besar seperti beruang. Binturong justru masuk ke dalam keluarga musang. Makanya binturong sering dijuluki sebagai musang berkaki 5. Nah, sekarang udah tahu kan kalau sobat Otan ini sejenis apa? Teman, Otan dan Kak Ijung akan buat pembuktian dari kekuatan ekor binturong. Caranya seperti ini, teman. Kita akan lihat kekuatan ekor sobat Otan ini untuk bertahan pada sebatang bambu. Tuh kan, gampang banget ini sih untuk binturong. Coba Kak, kita pancing pakai makanan. Wih, lihat kan teman, binturong bisa asik makan pisang dalam kondisi terbalik. Kelebihan pada ekornya ini disebut dengan ekor prehensil, yaitu ekor yang dapat mencengkeram seperti tangan persis seekor monyet. Oh iya, ekor binturong dapat tumbuh hampir sama dengan panjang tubuhnya sendiri loh. Nah, Otan mau kasih tambahan challenge nih buat kamu. Siap kan, Sob? Baiklah, Kak Ijung akan menambahkan baby oil pada bambu ini, teman. Minyak ini aman kok untuk binturong. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya. Kayaknya dia tahu deh kalau ada sesuatu yang beda dari bambu ini. Wah. Walaupun lebih hati-hati, tapi kalau soal makanan tetap disikat ya, Sob. Wait, tapi ada yang beda loh, teman. Ada yang tahu perbedaannya? Yaps, betul banget. Meski sobat Otan ini tetap bisa bergelantung, tapi ia menggunakan kaki belakangnya untuk dapat bertahan lebih kuat. Hal itu disebabkan karena permukaan bambu yang licin. Ternyata dia nggak kuat lama-lama bergantungan di media yang licin, teman. Doi langsung jatuh deh. Loli bobo, oh loli bobo. Kalau tidak bobo digigit binturong. Hush, usil banget sih kamu, Sob. Jangan gangguin temannya lagi tidur gitu dong. Justru kamu harus ikut bobo siang. Maklum aja ya teman, binturong kan memang hewan nokturnal, alias hewan yang aktivitasnya di malam hari. Jadi kalau masih bayi dan masih siang begini mah, lebih pilih rebahan aja deh. Teman, ternyata ada fakta wow tentang si ibu dari bayi-bayi binturong ini loh. Siapa sangka kalau biasanya hewan dapat menunda kehamilannya, tapi si musang bongsor ini ternyata mampu menunda kelahiran anaknya. Kemampuan ini mereka gunakan untuk menemukan kondisi lingkungan serta waktu yang tepat saat melahirkan. Karena saat berada di hutan, anak-anak mereka sangat rentan menjadi buruan predator seperti harimau. Oh iya, bukan berarti para betina ini dapat menunda kelahirannya hingga berbulan-bulan ya teman, tapi hanya beberapa hari saja.
saja sampai ia benar-benar aman. Wah, kalau ini terjadi sama para ibu-ibu, pasti udah gak tahan tuh nahan kontraksinya. Benar-benar TOP-BGT kamu sob. Awas, ada beruang, kabur. Weh, maaf, Otan salah lihat. Ternyata ini binturong yang sudah dewasa, teman. Gede banget kan? Tapi dia masih bisa tumbuh lebih besar lagi loh. Bobotnya bisa mencapai 20 kg. Meski bertubuh besar dan terlihat garang, hewan ini malah punya karakter yang bersahabat. Karena binturong-binturong di sini sudah sejak kecil ada di penangkaran, jadi mereka sudah jinak. Lain lagi ceritanya kalau kita bertemu di alam. Baru saja lihat batang hidung kita, mereka bakal langsung lari untuk melindungi diri. Ketika mereka tidak mendapatkan mangsa di pohon, mereka akan turun ke tanah untuk berburu. Wah, kalau udah namanya makanan, apapun pasti dilakukan ya sob. Selain penglihatan yang sangat bagus, binturong juga punya indera penciuman yang cukup tajam loh. Nah, kali ini Otan dan Kak Icung akan cari tahu seberapa peka binturong akan bau makanannya. Nah, kira-kira si binturong akan tahu keberadaan pisang ini nggak ya? Mari kicop, mari kita coba. Cuakup, dengan mudah binturong bisa tahu kalau ada pisang di dalam kotak makanan. Binturong memang salah satu hewan yang memiliki indera penciuman yang baik, teman. Tapi kayaknya dia kesulitan nih, teman. Ayo sob, kamu harus berusaha lebih keras untuk dapat pisang itu. Ayo, sedikit lagi tutup kotaknya akan terbuka. Dan berhasil. Akhirnya binturong berhasil menemukan harta karun dalam kotak makanan. Selamat sob. Nah, ini dia nih yang tadi bobo siang. Habis bangun tidur bukannya mandi dan tolong ibu, kok malah nyusu? Karena keramahannya binturong dengan manusia, anak kecil seperti Stefani ini juga ikutan gemes, teman. Pastinya akan beda ya binturong yang sudah dipelihara dengan binturong liar di alam. Binturong yang lahir di penangkaran, lagi-lagi ia sudah jinak, sehingga sudah terbiasa dengan manusia. Meski termasuk hewan yang dilindungi, tapi binturong dapat dipelihara jika memiliki sertifikat dan hasil dari penangkaran resmi juga nih. Nah, kebetulan bayi binturong Kak Icung yang baru akan di-tagging. Wah, apa tuh ya? Yuk, kita ikut yuk. Di-tagging. Sebelum didaftarkan ke BKSDA, proses pertama yang dilakukan adalah tagging atau pemasangan chip. Waduh, kayaknya kamu nervous banget nih mau dipasang tanda pengenal. Jika microchip sudah terpasang, alat chip reader ini bisa mendeteksi nomor seri yang terpasang pada tubuh binturong. Widih, kecil-kecil udah punya KTP dong, mantul. Let's belum cukup sampai di sini, teman. Masih ada langkah terakhir. Wah, sampai juga Otan di BKSDA Jawa Tengah. Step terakhir agar binturong aman untuk dipelihara, ya jelas dong harus punya sertifikat resmi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Kak Icung udah siap nih bawa berkas yang dibutuhkan untuk mendaftarkan binturong kesayangan. Pihak BKSDA akan kembali memeriksa chip yang sudah terpasang. Selain punya nomor seri, kamu juga akan diberi nama sob. Apa ya nama yang cocok buat sobat Otan ini? Teman di rumah ada yang sumbang ide?
Jadi jangan coba-coba ya pelihara satwa ilegal. Kalau keciduk, urusannya sama polisi loh. Ih, serem. Ya sih dawannya pira pak, gede banget. Terong pengen ngerti, iya. Kasih tahu nggak ya? Lah. Kepo. Ya kesuwen lah bang, gue tangan ukure. Pada bae wong zaman Tiba-tiba tinggalannya iki ya kok. Oh, dia nama anak. Iya, walah. Jangan dukur. Ukur aja nyong. Oh ya ularnya sing dukur ya. Oh, lah kadang-kadang dong. BTW setuju nih Otan sama Kayu. Lebih baik kita mengukurnya dengan meteran yang sudah menjadi standar, bukan dengan tangan Simbah. Ada-ada saja deh lagian. Duh, Kayu sudah kayak ngukur jalanan aja nih, nggak selesai-selesai. Mesurung. Wis ge, Pira gue? 10 meter, Mbah. Apa? Panjangnya 8 meter. Duh, Otan langsung merinding nih dengernya. Ternyata ada ular piton sebesar itu di Indonesia. Tidak. Teman, sementara piton terpanjang yang pernah ditemukan yaitu mencapai 10 meter. Oh iya, ular piton dengan ukuran besar dan panjang saat ini biasanya hanya bisa ditemukan pada ular peliharaan saja. Karena ketika di alam, ketersediaan makanan mereka sudah sangat terbatas. Sehingga untuk bisa mendapatkan bobot dan panjang maksimal sudah sangat sulit. Oh iya, bukan sampai lupa. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama si ular besar ini dan pemiliknya yang nyentrik. Ini adalah Mbah Wanto Goeng 212 teman. Itu loh, reptiler asal Kebumen yang lagi viral. Nah, kalau yang sebelahnya tidak lain tidak bukan adalah Rambo, si ular piton peliharaan Simbah. Ular piton atau sanca adalah ular jenis pembelit. Tersebar luas di daerah beriklim panas dan tropis termasuk di Indonesia. Ular ini termasuk ular terpanjang di dunia. Ketika di alam, ular piton cukup berbahaya teman. Karena saat merasa terancam, mereka bisa saja menyerang dengan cara mematuk atau melilit. Tapi untungnya saja, si Rambo ini sudah jinak dan terbiasa dengan manusia. Jadi aman deh kalau kita dekati. Saat ini Rambo berusia 19 tahun. Ia sudah dirawat oleh Mbah Wanto sejak berukuran sekitar 1 meter. Jika dirawat dengan baik, sobat Otan ini bisa hidup hingga 40 tahun loh. Itu artinya sekarang si Rambo sudah memasuki fase dewasa. Untuk menangani ular sebesar ini tidaklah mudah. Diperlukan skill dan pemahaman karakter ular. Tujuannya agar bisa mengantisipasi kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa mbak gawani truk? Anak-anak bae sih. Si Otan. Kon ngukur dawane Rembo karo truk dawan ndi. Iya. Pasukan Nyong teka kabeh. Iya pasukannya. Pasukan Nyong. Chip on the gang. Wah, asik. Sekarang kita mau bikin perbandingan si Rambo dengan truk. Menurut kalian siapa nih yang bakal menang? Rambo atau truk? Kalau Otan sih jelas lah, jagoin Rambo dong pastinya. Tuh, lihat sendiri kan, Rambo dan truk memiliki panjang yang sama. Waduh, kalau ketemu ular sepanjang truk di jalan sih, Otan pasti langsung ngacir. Teman, Indonesia memang menjadi salah satu negara habitat ular sanca.
Jadi jangan heran kalau kita sering menemukannya di beberapa tempat, terutama jalan. Besar kecilnya pun beragam. Kalau yang besar contohnya ya si Rambo ini. Jadi ketika bertemu ular jenis piton atau sanca, lebih baik menjauh ya teman.